Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini jam 3.44 ya. Habis sholat tahajud, bahas tentang surah-surah yang ada di Al-Qur'an. Kan kita kalau misalnya kita mau baca Quran kan, kita tengok dulu, kita googling dulu kan. Ini apa artinya? Contohnya kan, misalnya kita buat satu pertanyaan, mengapa surah ini diterbitkan ya, difirmankan kepada Allah itu mengapa gitu kan? Seperti surat Az-Zalzalah. Sebut nama aku biar nama aku bangga. Siapa itu? The Works. Bu, sebut nama aku biar mama aku bangga. What are you? Who are you? Thank you. Kan nggak perlu oke, ya mama kita harus bangga sama kita. Izzah set you sudah bergabung. Thank you very much for you ya, yang udah bangun di tengah malam kan, melihat ini ya. Itu adalah rezeki. Nah teman-teman semua kan, kalau kita seandainya mau baca Quran kan, misalnya kita baca Quran itu, saya mau baca surat misalnya Az-Zalzalah kan. Nah zaman sekarang ini kan kita bisa membahasnya, kita googling lah. Surat Az-Zalzalah ini dia tuh kapan dia, termasuk surat apa dia? Ya surat apa namanya, surat Madaniyah kah? Kemudian surat apa lagi? Satu lagi Madaniyah, Makiyah ya. belajar ya kan. Jadi tujuan daripada surat ini apa gitu, kita googling. Nah tentang apa gitu, dah manfaatnya apa surat ini itu, kita googling dulu, kita belajaran dulu, baru nanti kita baca Al-Qur'annya, baca ayat-ayatnya. Ketika kita sudah paham ya kita apa maksud surat ini, mengapa dia diturunkan kepada Nabi Muhammad, apa tujuannya, tentang apa, kemudian manfaatnya apa gitu untuk manusia gitu ya. Jadi baru kita baca Qur'annya baru enak ya. Apalagi nanti kan pas waktu yang misalnya panjang dia kan, panjang itu kan, misalnya tentang ayat-ayat yang panjang, ada 3 harkat, 4 harkat, itu kan tentang apa gitu. Nah kita sukanya gitu, ini kok kenapa panjang-panjang kali, misalnya ya ayyuhalladzina amanu. Kita kalau udah baca itu kan, kalau kita udah pahami, udah kita artikan, udah kita googling ya, apa ini maksudnya. Nah kita merasa dengar satu baris saja gitu, kita bisa keluar air mata. Kadang-kadang kan sebelumnya itu kan kita kan kok dengar orang baca Quran nangis gitu kan. Kita merasa gini kan, fanatik kali baca Quran aja nangis kan gitu kan. Tetapi kalau kita perhatikan ya, kalau kita mendalami isi Al-Quran ini, emang kita bisa nangis loh dengan satu ayat aja. More lives can attract viewers, keep it up. Unia collection, cheese. Ya, teman-teman terima kasih ya yang telah watching me ya. Nah, kembali kita kepada Al-Quran tadi, setiap kalimat, ada kalimat kan kalau kita udah pahami ya, memahami Al-Quran itu, membacanya itu bergetar jiwa kita. Tapi kita harus tahu dulu apa tuh apanya ya, isi kandungan daripada Al-Quran itu. Kita googling ya, gampang kali sekarang belajar ya. Apa-apa kita googling, kita pahami, bisa kita siarkan. Kita menjadi artis ya. Artis sendiri, padahal nggak pandai kali, nggak. Masih namanya umur udah 65 ya, 64 kan. Nah, jadi kan, tapi gak ada salahnya lah kita orang tua ikut TikTok ya. Kalau orang joget-joget ya itu ya happy juga ya kan. Kalau misalnya ada nyanyi-nyanyi itu kan happy juga gitu, semuanya lah kita ikuti ya. Yang mana bisa kita nasihati, kita kasih petunjuk. Begini yang benar gitu. Tapi kalau orang marah, jangan kita juga ikut marah. Nah, dari kita udah harus ini di hati kita, nggak boleh marah gitu.
Nah, teman-teman semuanya, coba kita baca ya tentang surah Az-Zalzalah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yawma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma izi yashdurun nasu astatan liyurau a'malahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Sekali lagi ya, kita baca ya. Mama Zaro, how are you today? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yawma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma izi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekali lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Ya, itu tadilah dia surah Al-Zalzalah ya. Nah, kita lihat dulu artinya. Apabila bumi digoncangkan. Jadi tadi kita surah Al-Zalzalah ini surat ke-99 ya, terdiri daripada 8 ayat. Ini suratnya Al-Madaniyah ya. Al-Madaniyah.
sebelum hijrah. Nah, jadi az-zalzala ini zilzal, itu artinya kegoncangan ya. Oke, kita teruskan, kita lihat artinya ya. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, ini udah terjadi ya. Di mana itu? Turki ya. Banyak ya kota-kota yang terjadi goncangan ya. Nah, beban-beban berat ya, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya ya. Setelah gempa baru bumi itu kan terbelah. Kan habis terbelah baru dia tsunami, baru banjir. Nah, kalau kita sebelum kita pernah melihat seperti kejadian gempa yang di Turki itu, kemudian kita yang di tsunami di Aceh ya, ribu-ribuan yang meninggal kan. Sepertinya ini seperti surat ini seperti cerita-cerita bohong ya, seperti cerita-cerita bohong. Nah, padahal kenyataannya. Jadi Quran ini adalah menceritakan yang lalu, menceritakan sekarang, dan menceritakan yang akan datang. Nah, banyak sini yang belum terjadi kan, yang akan datang akan terjadi. Tapi ada banyak yang udah terjadi. Surat-surat ini kan, ini dia contoh surahnya ya. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, itulah keluar ya tsunami ya. Kalau dia udah bergoncang bumi itu kan, kocok lagi nih digoncang kan karena ketidakseimbangan bumi itu ya. Kenapa terjadinya goncangan itu? Kalau menurut ilmiah kan, dikorek terus tambang ya kan. Siapa yang pejabat-pejabat kan boleh ya. Nah, kalau itulah bagian kalau tambang sana, tambang sini, bagian kau bagi-bagi lah ya kan. Dikorek lah terus bumi ini sehingga keseimbangannya sudah kosong ibaratnya. Dalamnya tuh bumi itu kosong. Ya. Jadi kan seperti kerupuk ada ya. Bergoyang lah dia. Nah, habis bergoyang apa yang ada di dalam itu, makanya ikan-ikan itu ketika mati kan. Karena dia terjepit ya. Ada sehingga dia ke tepi laut karena ketidakseimbangan tadi goyang dahsyat ya, goyang yang di bawah sana seperti kita mabuk. Jadi ikan tuh mabuk, dia naik ke atas sana dalam keadaan mabuk ya, itulah dia. Nah, jadilah tsunami, bermatianlah orang semuanya, kiamat itu kan. Tapi belum semua itu ya, kiamatnya belum semua. Ini bakal kiamat kan. Makanya cobalah kita mengkaji ini Quran ini, firman Allah ini, bukalah pelan-pelan satu-satu, googling lah apa maksudnya kan. Kalau kita memang tidak di bidang agama, kalau di bidang agama memang ini dibahasnya kan, misalnya di pesantren misalnya kan, anak-anak pesantren pintar-pintar yang membahas ini ya, belum keluar lagi orang itu. Tetapi jangan anak-anak pesantren itu mempelajari agama dikasihkan misalnya ya untuk jihad gitu, kasihan, mereka kan belum banyak pengalaman kan. Jangan semuanya orang disalahkan, biarlah dulu ya anak-anak pesantren itu ya beriman dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan keimanannya dulu lah ya. Kalau tentang negara ini kan memang kan negara ini kan adalah cobaan kita ya. Kita ini mau kemana, mau kita mau mencari uang haram, kita banyak-banyaklah cari uang haram itu, ya kan? Dimana aja kata Mahfud MD, tanyakan di segala tempat ya kan. Nah, kita sadari bahwa apa yang telah terjadi pada diri kita, nah kita bersihkanlah. Bagaimana cara kita membersihkannya? Ya? Kita buanglah apa-apa yang ada itu yang nggak benar ya, yang kita lah yang tahu ya, dari mana ini, dalam ini buat akumulasi, tulislah. Nah, mana yang harta kamu yang ini yang tidak sesuai, bukan dari sumber-sumber gaji ya disingkirkan. Bagaimana caranya lah menurut kamu apa ya, jadi bersih-bersih gitu ya, bersih-bersih. Nah, kemudian manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Bertanya ya manusia, mengapa bumi jadi begini?
Padahal bumi itu, padahal kan Allah itu kan tidak menyiksa manusia ya. Jadi manusia itu sendiri yang merusakkan bumi itu. Nah, tergoncang itu dia kan ada yang ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah janji apabila kau bertentangan, apa kalian ribut, apa kalian mempermasalahkan segala macam. Nah, Allah kan marah, kan itu namanya kalau kita bilang azab, kayak ini kasar kali ya. Udah orang kesusahan kita bilang azab. Ya, tetapi kalau kita lihat dari Al-Qur'an ini itu tadi karena sistem daripada bumi ini udah kita ganggu. Contoh, kita bisa buat awan kan, kita bisa buat matahari kan, matahari ada, awan ada. Jadi sistem yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita ganggu-ganggu. Nah, marah dia. Memang sistem itu memang udah terjadilah ketidakseimbangan ya. Oke, itu yang tadi ya. Kita teruskan, dan manusia bertanya mengapa bumi jadi begini. Kok bisa begini ya bumi ini ya? Loh, kok bisa banjir ya? Oh iya ya, di parit-parit banyak sampah. Nah, begitu hujan kita mengeluarkan sampah. Nah, pernah ya saya melihat suatu di Jakarta itu ya. Pas waktu itu hujan. Nah, berhenti saya mondok, berhenti di pajak pasar ya. Kalau pasar ya, kalau Jakarta bilang ke Indonesia itu pasar. Tetapi begitu hujannya nggak lebat kali lah, tapi orang-orang setiap kios mengeluarkan sampah-sampah dari kiosnya itu, membersihkan sampah. Disitulah saatnya mereka membersihkan sampah, buang semua keluar itu kan, air mengalir kan, agak deras sedikit kan hujannya ya, tapi nggak deras sekali, tapi air udah bisa menghanyutkan sampah-sampah itu. Semua orang mengeluarkan sampah dari kiosnya, menggununglah sampah itu. Pas berhenti hujan sebentar udah menggunung sudah di tepi sungai itu ya. Itu ya yang membuat ini banjir rupanya. Nah, bagi pedagang ya jangan gitu, kalau hujan jangan lepas sampah yang ditaruhkan ke terus langsung dihanyutkan. Jadi bertambah hujannya lebat, akhirnya sampahnya itu yang membuat banjir, nyumpat ya kan. Kalau sampah-sampah dibedakan lah ya, sampah kertas, sampah plastik dibedakan lah. Sampah itu kan, bedakan sampah itu mana yang untuk makanan hewan, nah, yang basah ya, mana yang kering, yang disatukan. Nah, kasih butut kan di apa ya, diulang apa namanya, direka ulang balik kan, itu diperbaharui. Plastik itu kan banyak yang menerima kan. Itulah, jangan pas hujan dikeluarkan semuanya, taruh situ di halaman itu semuanya hanyut semuanya itu. Mana hanyut, kalau nggak hanyut tuh tersumbat, banjir lah. Jadi itu tadi nggak tahu cemana cara berpikirnya orang pajak itu ya. Kemudian pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Nah, kita kan manusia ini ada pertanggungjawaban ya. Apa yang kita kerjakan itu ada pertanggungjawabannya. Ya. Jangan kita pikir, nggak tahu nih dia tuh, pajak saya banyak kali, orang harta saya banyak, pajak saya banyak kali. Udahlah saya kurangilah pajaknya. Sebenarnya pajak itu udah hak negara. Negara itu kan membayar ini ya, gaji pegawai, ya kan? Bayar utang kan. Kalau kita ambil pajaknya itu yang hak negara itu pernah negaranya utang pun triliunan. Negara masyarakatnya melimpah harta. Memang bagus ya kalau kita lihat ya, seperti Raffi Ahmad katanya ya kan, mengelola uang itu dari menantunya misalnya. Kan kita kan semuanya bukan lagi rahasia kan. Nah, bagus kita tengok ya, orang Indonesia hebat ya, pengusaha uangnya di ini. Bayarlah pajaknya, hitunglah sendiri kan. Jangan pula datang kantor pajak kan, yang sebagai pegawai pajak pun udah bayar aja sekian. Ya, jadi satu saat kita ditanya, dari mana hartamu ini? Baju kau ini mau ke bawa, kemana aja kau bawa?
ilmu yang kau dapat itu untuk apa? Tanah yang kau beli di sana itu dari mana uangnya? Rumah yang kau beli di situ itu dari mana uangnya? Ditanya kan, kita kan ada catatannya kan. Nah, bersih-bersih lah kita ya. Kita ada manusia yang sempurna ya kan. Bisa saja dipengaruhi ini, bisa jadi dipengaruhi keadaannya terpaksa dengan uang-uang haram itu kan. Mula-mula terpaksa lama-lama rakus. Ya, terus langsung nyimpan emas. Habis nyimpan emas, udah rumah, tanah, emas, semua jadi raja ya kan. Pegawai banyak, semua bisa disuruh. Iya kan? Pergi keluar negeri berangkat, wah enak kali. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, kita hitunglah sendiri dosamu gitu. Buatlah catatan, ini dosaku, ini dosaku. Nah, bertobatlah. Mari kita bertobat. Tidak ada manusia yang sempurna. Pelan-pelan bertobatnya ya. Kalau kita misalnya, kita berondok-berondok belajar agamanya. Datang pengajian sana, duduk. Datang pengajian sini, duduk. Dengarkan, datang pengajian sini, mendengarkan. Nah, lama-lama kita kan, sedikit demi sedikit, kita sudah bersih. Bersih-bersih kita bertobatlah kita. Insya Allah apa yang kita dapat, rezeki yang ada sama kita sudah bersih, dan anak-anak kita pun dikatakan yang mendapatkan hasil rezeki yang bagus ya. Sederhana aja lah hidupnya kan. Usah mewah-mewah kali. Gimana caranya mau nggak mewah-mewah? Dengan gaji 500, 1 juta 1 bulan cukup. Ya, bikinlah desain lah rumahmu tuh, jangan ventilasinya jangan ber-AC, tutup rumah itu sehingga kalau masuk kamar tidur pakai AC badan kita kan. Kalau kita nggak ada uang ya udah, kamarnya itu jendela kamarnya itu buatlah nyamuk ya, dibuka aja malam-malam kawat nyamuk, dibuka aja malam-malam, angin masuk ke kamar kita nggak perlu lagi pakai AC kan, AC mahal. Jadi cukuplah 1 juta 1 bulan kan. Dan terus untuk yang apa itu, untuk bayar utang misalnya. Untuk bayar utang itu ya itulah untuk sekolah anak, modal anak gitu kan. Dia lagi ceritanya masalah utang ya. Nah, itulah tadi tentang ayat ini ya. Nah, jadi barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun ada hitungannya ya. Niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya sendiri. Kita lihat sendiri di dunia ini kan, di dunia ini udah kita merana. Contohnya siapa? Bapak kita yang terhormat, jenderal kita kan, tahu kan semua kan siapa? Apalagi KPK kita ya disusahkan. Apalagi sekarang ini mau dibuatlah undang-undang harta koruptor yang bisa undang-undang itu, undang-undang yang dibuat sekarang yang mau teken sama RL1 kan, melalui Pak Mahfud udah setuju, semua udah setuju, rakyat udah setuju, hukum mati bagi koruptor. Biar untuk negara kita ini supaya makmur ya, biar terkasih makan orang-orangnya. Kita lihat ada sekeliling kita sekarang ini ya, baru kejadian ya di perumahan dikatakan rumah orang kaya, tadi saya rasa nggak kaya lah ya kan namanya, rumahnya 1 bulan 6 juta bayarnya, apa cuma 6 jadi kaya ya. Jadi seorang bapak-bapak berumur 70 tahun, dia mengorek-ngorek sampahnya, dikatakan sampah lah ya kalau misalnya seng-seng bekas itu kan, di dekat-dekat perumahan, di pagar-pagar perumahan belakang itu. Nah, di situ dia ngambil sampah. Paling kalau dikatnya, kalau saya tengok itu sampah lah itu ya, karena kan ibaratnya kaleng-kaleng bekas yang udah rusak-rusak, mungkin dipergunakan untuk menutup pagar ya. Ya tempel-tempelkan, mungkin sisa-sisa orang yang membangun, ada seng-sengnya mungkin ya, seng-seng bekas. Itulah diambilnya, dibungkusnya, diikatnya pakai tali. Kan dia bawa ini, dia bawa gergaji kecil untuk mengguris seng itu kan.
udah ditangkap, siang-siang bolong ditangkap. Mana barang buktinya dia mencuri kan gitu kan? Tengoklah, ya ampun ya Allah Tuhanku. Ampun ya, yang padahal barang yang diambilnya itu adalah barang bekas seng. Tapi namanya nggak permisi, orang namanya dijaga sapam kan perumahan itu kan. Nggak boleh ada yang dekat ya kan, apalagi untuk mengambil walaupun seng kan. Memang nggak boleh ya, benar ya. Tetapi udah terpaksa di zaman sekarang ini kan. Dibungkusnya lah paling-paling ada pula lagi yang mengkompori ini, yang bahaya. Ya, apa katanya? Itu apa Bu? Narkoba, janganlah kayak gitu. Lo 70 tahun paling-paling dia mau makan. Ditanya lah mana saudara kok nggak ada. Di mana kau tinggal? Di bawah kolong jembatan. Dipukuli ya. Kan ya makanya ya. Dipukuli kan. Mengerikan sekarang zaman sekarang. Apa aja diambil orang ya, apa pagar-pagar rumah tengah malam diambil. Pagar rumah orang besar-besar sekarang hilang. Apalagi kereta ya kan, tinggal naruh aja di muka. Misalnya kita belanja aja udah ada sana yang nunggu-nunggu di situ nengok-nengok kita memparkirkan kereta. Nah makanya kalau kamu punya kereta dibuatlah kunci gandanya atau apa sih gimana cara yang mengatasi. Nah karena kan di sana kan udah ada orang yang ngintip-ngintip. Apalagi kita ke apotek misalnya, kita turun kan bawa tas kan, tas kita udah diintip. Sedangkan mobil aja dipecahkan kan, pecahkan yang mobilnya diambilnya walaupun satu buah HP. Kasihan kita dipukuli ya. Kalau kita nengok dipukuli kita kasihan. Nah, kenapa? Ini kesalahan kita sebagai seorang tua. Nggak bisa kita mendidik anak kita, mengarahkan anak kita supaya anak kita tuh suatu hari menjadi anak yang tidak yang bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Sekolahlah sambil kerja. Bawa anak kita itu kemana? Ke pasar. Nah, bilanglah sama-sama orang yang memerlukan tenaga kerja. Anakku bolehlah kamu kerja tempat kamu. Tengah hari ya, kasih aja lah, nggak usah kasih apa-apa lah, kasih minum, makan satu piring udah, nggak apa-apa. Dia pulang sekolah, masih sekolah anak saya, dia bersih-bersih toko. Ada itu Bu, ibu-ibu bersih-bersih toko, pulang sekolah dia, makan dia, berangkat dia ke sana, apa aja suruh aja lah anak saya. Itu kan semuanya kan orang tua. Ya, kamu udah nggak pandai mengarahkan anak-anak kita, udah kita besarkan, nggak pandai kita mengarahkannya. Pas 5 SD udah bisa tuh bantu di pasar, di pajak. Enggak di pasar, di pajak ya sekarang ini ya, saya terlihat dia ngambil barang bekas kan. Itu lagi kan kalau misalnya di pasar-pasar sana kan banyak diterbuang, misalnya kol-kol bekas itu kan, apa yang ada lah ya. Di pasar itu bisa diambil, ibaratnya kata orang mengguris, kata orang kan. Mengguris tuh pajak, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa kalau mengurus akhirnya jadi mister ya kan, jadi profesional. Apalagi sekarang nge-grab, kuliah sambil nge-grab. Nggak ada diharapkan kita nih misalnya lah ya. Kita harapkan ya misalnya kita nanti menjadi misalnya demonstrasi kita harapkan mau ngapain? Paling-paling nanti gaji guru dinaikkan, gaji PNS dinaikkan, kamu jadi apa? Nah, jadi kita kemampuan kita inilah yang kita ini kan nge-grab kita sambil kuliah daring. S1, S2, S3 siapa bilang nggak penting kuliah? Penting ya, kalau kita mau melamar kerja kita ditanya melengkapi ya, dan juga kejujuran. Jangan kita kemana-mana jujur itu ya, jangan kita salah, misalnya maksudnya dimanapun kita berada kita harus jujur. Nah, jadi kayak mana mempromosikan anak kita, bilanglah sama yang kerja itu anak saya jamin jujur nggak mengambil apa-apa. Nah, kalau mengambil anak saya diajarnya sama mama kita kan, kamu jangan bekerja di sana, jangan mengambil apapun, jangan diambil enak ya. Nanti kau diperiksanya, jangan kau taruh di celana kamu, jangan dipegangnya nanti celanamu gini, pinggang kamu diperiksanya, kau selipkan uangnya nak, jangan. Apalagi ini misalnya kau dikasih sayur-sayuran. Nah, ditaruhnya kamu taruhlah uang itu di sayur-sayuran itu, dibongkarnya nanti sayur kau itu dituangkannya, ditengoknya apa yang kau ambil, pokoknya nggak boleh mencuri ya nak ya, gitu kalau orang tua ya. 7 sarjana kalau orang tuanya bisa membimbingnya. Kita wajib loh, kita tanggung jawab kita membesarkan anak, membuat dia berpendidikan, membuat dia jadi manusia yang berguna,
bisa dia mandiri, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Bikin pekerjaannya, sekolah sambil kerja, dari mulai SD sekolah sambil kerja. Ajari anak kita jangan mencuri itu jangan mencuri. Itu satu aja kalau kita menjadi mau kita sukses ya, kerjalah kita kemana-mana, jangan mencuri, minta. Kok lapar minta makan, saya lapar kali, itu aja sama orang itu ya. Jadi didiklah anak kita itu. Jadi kalau misalnya ada pencuri itu kesalahan kita, anak laki-laki lagi menjadi seorang pencuri. Yang salah siapa? Orang tuanya tidak mendidiknya. Tidak dikatakannya. Kalau dia punya kesalahan langsung diusir dari rumah. Enggak bisa kayak gitu. Sampai tua, sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek anak kita. Tapi kita udah nenek-nenek, anak kita. Kita perhatikan terus. Itu kalau sebagai orang tua. Nah, itulah tadi tentang surat Az-Zalzalah. Nah, ada waktu lagi, udah jam 4.15 ya, saya mau sahur dulu. Terima kasih semuanya atas watching me ya, live me. Terima kasih, semoga sehat, semoga tercapai apa yang dicita-citakan, semoga berkah uang yang dicari. Kemudian anak-anak yang pintar, anak-anak yang takwa, suami istri yang bahagia, ya, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesalahan itu adalah dari saya sendiri, kebenaran adalah dari firman Allah. Oke, bye, I'm out.